Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kehidupan. Untuk membahas kehidupan ini, saya akan bagi jadi beberapa part. Dan part pertama kali ini saya akan membahas tentang kelahiran. Namun sebelum lebih jauh kita akan memasuki pembahasan ini, saya mohon sudi kiranya keikhlasan untuk mensubscribe, meng-like channel ini. Terima kasih sebelumnya. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang kehidupan. Part 1, kelahiran. Manusia lahir dengan keajaiban. Keajaiban di mana kita yang berbobot 2-3 kiloan ketika lahir dari rahim ibu kita, lahir dengan berat 2-3 kiloan itu merupakan proses keajaiban. Ada yang bilang kita menyusut, begitu kita keluar dari rahim, kena udara, mengembang. Ada yang bilang seperti itu, tapi saya kurang tahu juga ya bagaimana dalam ilmu kedokterannya seperti apa. Namun yang akan saya bahas adalah makna kita lahir. Sebelum kita bahas tentang makna kelahiran ini, kita bahas dulu tentang proses penciptaan kita secara fisik, secara biologis kita. Kita itu dari sperma ayah dan ovarium ibu yang bertemu. Sperma ayah ini, salah satu faktor terbentuknya sperma ini adalah makanan. Nah, saripati makanan. Ya. Walaupun makanan yang kita makan itu akan menjadi sel darah, energi, ya, dan lain-lain, tapi salah satunya akan membentuk sperma. Nah, makanan yang ayah kita makan ini, yang akan membentuk sperma ini berbagai macam. Ada mungkin kangkung, bayam, sawi, ikan laut, ikan tawar, daging sapi, air minumnya air putih, susu, kopi, teh, macam-macam ayah kita minum. Nah, ketika ayah atau orang tua kita minum atau makan ini, dia akan menjadi salah satunya saripati makanan yang akan membentuk sperma. Nah, perlu digarisbawahi, makanan-makanan tadi belum tentu berasal dari tempat ayah kita tinggal. Contohnya, kangkung, bayam, sapi, air putih, susu, atau apapun itu yang ayah kita minum belum tentu berasal dari tempat ayah kita berada. Contohnya, ketika ayah kita misalnya berada di Sukabumi gitu ya, orang tua kita adanya di Sukabumi, ayah ibu kita di Sukabumi, belum tentu bayam yang dia makan itu dari Sukabumi, belum tentu. Bisa jadi bayamnya dari daerah sekitarnya, bisa jadi bayamnya dari Tegal, bisa jadi bayamnya dari Bumi Ayu, bisa jadi bayamnya atau kangkungnya atau sawinya itu dari Kopeng, dari Salatiga, bisa jadi dari manapun itu bisa jadi. Daging sapinya juga bisa jadi itu dari Australia, bisa jadi dari daerah Jakarta, bisa jadi dari daerah Pekalongan, atau apapun itu bisa jadi. Air minum, air putih yang diambil dari sumur atau tempat air sumur atau PDAM, belum tentu itu datangnya dari Sukabumi juga. Awan yang menjadi hujan meresap ke tanah, ya, apakah awan itu datang dari Sukabumi? Belum tentu. Bisa jadi dari Samudra Hindia, bisa jadi dari Selat Malaka, bisa jadi dari Samudra Pasifik, bisa jadi. Nah, jadi sumber-sumber makanan yang kita makan itu bukan dari satu daerah saja, kemungkinan seperti itu, tapi dari beberapa daerah. Nah,
Sari-sari pati makanan itu yang dari beberapa daerah dimakan oleh orang tua kita terus menjadi sel sperma. Seperti itu. Sapi, ya kan? Nggak mungkin lahir langsung dipotong. Pasti dia ada proses makan rumput. Rumput yang dia makan disiram hujan. Nah, hujannya bisa jadi dari Samudra Pasifik. Terus menyuburkan rumput dimakan sama sapi. Ya kan? Sapinya bisa jadi sapi Australia. Hujannya bisa jadi dari hujan Samudra Pasifik. Awan dari Samudra Pasifik berkumpul jadi hujan di suatu tempat, ya kan? Seperti itu. Nah, maksud saya, saripati makanan yang dimakan oleh orang tua kita itu bukan dari daerah, tapi dari berbagai macam, ya, dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam wilayah. Nah, kita andaikan diri kita, ya kan? Begitu kita lahir, oh iya, sperma atau ovarium yang terbentuk salah satu faktornya adalah makanan bagi orang tua kita, ternyata bukan dari satu daerah. Itu catatan pertama. Itu catatan pertama, bukan dari satu daerah, dari berbagai macam wilayah. Nah, setelah bertemu terbentuklah janin, ya, janin. Setelah janin, umur berapa gitu ditiupin ruh atau jiwa atau ruh, ya, ditiupin ruh. Sehingga ada fisik, ada ruh, ya. Ada fisik, ada ruh. Fisik tadi, biologis tadi terbentuk dari sperma dan ovarium. Ruh diberikan dari Sang Pencipta, ya, dari Tuhan semesta alam. Nah, yang menariknya di sini, di proses kelahiran kita ada dua, biologis dan ruh. Biologis dari saripati makanan yang beberapa macam daerah tadi, ruh datangnya langsung dari Yang Maha Kuasa. Nah, terus kita lahir ke dunia, oe gitu ya, oe, nangis. Kalau nggak nangis ditepok. Saya ingat tuh kelahiran anak pertama saya, luar biasa. Sebagai seorang ayah, luar biasa. Nah, begitu lahir, 9 bulan kita dalam kandungan, begitu lahir kita tidak mengenal apapun, tidak mengingat apapun, tidak tahu apapun. Nah, terus kalau kita begitu lahir, tahu dari mana kita akan menuju dalam kehidupan ini. Nah, poin pertama tadi, kita dari saripati makanan yang sumbernya dari beberapa macam wilayah. Poin yang kedua, ruh kita datang dari Yang Maha Kuasa. Ya, itu 2 poin dulu yang kita pegang untuk mengenal arti kehidupan ini. Oke, selanjutnya, ketika tubuh kita ini dari saripati makanan yang dari beberapa macam daerah, ya, tentu makanan itu dari alam yang menjadi saripati makanan terus jadi tubuh kita, otak kita, organ-organ kita. Secara tidak langsung kita ini adalah bagian dari alam, atau secara tidak langsung kita sinkron dengan alam, dan kita bisa selaras dengan alam semesta karena kita sumbernya secara fisik dari sana. Secara fisik kita dari sana. Makanya kenapa kita dijadikan pemimpin di muka bumi ini, khalifah di muka bumi ini, karena alam semesta tunduk sama kita. Karena alam semesta tunduk sama kita. Alam semesta tunduk sama kita, mengikuti keinginan kita. Nah,
Ini dibahas juga dalam buku The Secret, ya, yang dimana di situ ada namanya hukum tarik menarik, ya kan, hukum law attraction. Nah, di hukum tarik menarik ini manusia memiliki pemikiran baik atau buruk bisa terjadi. Alam semesta akan membantunya. Karena di otak manusia akan memancarkan keinginan-keinginan itu yang ditangkap, yang direspon oleh alam. Cepat atau lambat, alam akan merespon dan mewujudkannya. Kenapa alam bisa mewujudkannya? Karena kita selaras sama alam. Dan kenapa alam mau mewujudkannya? Karena kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, di alam ini. Nah, kenapa kita bisa jadi khalifah dan alam itu selaras? Karena kita secara biologis sumbernya itu dari alam semesta, dari makanan yang tadi saya jelaskan di beberapa macam wilayah. Yang orang tua kita makan jadi sperma, jadi ovarium, ya kan? Seperti itu. Faktor utama pembentukan sperma dan ovarium adalah makanan, saripati makanan yang dari alam semesta, ya kan? Ya, seperti itu. Selanjutnya, keinginan kita bisa ditangkap oleh alam semesta. Alam semesta berproses menciptakan keinginan-keinginan yang kita inginkan, ya, baik atau buruk, dia bisa ciptakan karena kita khalifahnya, karena kita pemimpinnya, karena kita selarasnya. Maka kalau sudah tahu ini, hati-hati dengan keinginan Anda, karena secara biologis Anda selaras sama alam. Alam memproses apapun keinginan Anda. Nah, tinggal keinginan kita ini, Tuhan semesta alam menitipkan ruh di badan kita ini agar keinginan kita itu sesuai, ya, dengan keselamatan rahmat alam ini, gitu. Termasuk diri kita juga sendiri. Nah, kita udah diberi sebuah bekal yang luar biasa. Alam semesta ini tunduk ke kita. Kita bisa bilang begitu. Namun bagaimana caranya kita mengkontrol alam semesta ini sesuai dengan keinginan Sang Pencipta? Makanya di dalam tubuh kita ini ada ruh atau ada jiwa. Yang jiwa ini kita harus tata agar sesuai dan selaras dengan alam semesta. Tidak merusak. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan kita hidup? Kita sudah punya bekal yang sangat kuat dari saripati alam. Kita bagian dari alam semesta. Kita mengatur alam semesta. Alam semesta memproses keinginan kita. Terus apa sih tujuan kita hidup, gitu ya? Tujuan kita hidup apa? Untuk apa? Ya, kita buka dari ruh tadi. Nah, tujuan kita hidup kita buka dari ruh tadi. Nah, di agama saya dikatakan begitu kita lahir di dunia, kita tidak mengenal apa-apa, tidak mengetahui apapun. Nah, dan dunia ini hanya ujian bagi kita. Hanya ujian bagi kita. Nah, dulu kita sering, waktu menjadi ruh, sering berzikir kepada Allah. Ya, di alam sana ya, sering berzikir. Lalu dikatakan, hai hambaku, mungkin seperti itu bahasanya ya. Apa benar kau mencintaiku? Gitu. Oh ya Allah, gitu kan? Karena sesuai dengan agama saya manggil Allah.
Ya Allah, saya sangat mencintaimu, akulah hambamu ya Allah, aku sangat mencintaimu, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Ya, seperti itu. Oh, begitu kan, gitu kan. Tapi itu kan belum diuji. Nah, ada tempat ujian yang namanya dunia. Nah, saya tiupkan ruhmu, saya tiupkan kamu ke sebuah badan atau tubuh. Namun saya hilangkan ingatan-ingatanmu. Seperti itu. Nah, kita ditiup ke dalam tubuh itu dan kita tidak mengingat apapun. Nah, lalu tugas kita adalah apa? Mencintai Tuhan semesta alam. Nah, agar kita bisa menjadikan alam semesta ini sesuai dengan keinginan kita yang baik. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, mencintai ini nggak bisa langsung mencintai, tapi ada proses yang namanya mengenal. Mengenal ini tidak langsung ujuk-ujuk kenal. Nah, makanya kita di dunia ini, di uji ini, di tempat ujian ini, tugasnya mengenal Sang Pencipta, mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Ada yang umurnya 70 tahun, dari 0 sampai 70 tahun itu ya dia tugasnya satu, mengenal yang Maha Kuasa. Ya kan? Ada yang umurnya 40 tahun ya, sampai 40 tahun tuh ya tugasnya mengenal yang Maha Kuasa. Mengenal ini dalam arti kata banyak. Bukan sekedar ibadah ya. Dia bekerja, niatnya bekerja apa? Untuk mengenal, untuk lebih dekat, macam-macam. Ada yang lagi tidur, proses mengenal juga. Ada yang lagi makan, ada yang lagi bersedekah, ya kan? Ada yang lagi maksiat juga, nggak apa-apa ada yang lakuin maksiat, tapi dalam rangka mengenal. Mungkin seperti itu, banyak jalan untuk mengenal, dan banyak cerita-cerita dalam mengenal itu. Nah, lewat ibadah dan segala macam. Nah, manusia diciptakan untuk mengenal. Ketika kenal dia cinta. Ya kan? Semakin mencintai berarti semakin dia akan mengenali. Nah, makanya begitu keinginan pikiran kita curahkan untuk mengenal Tuhan semesta alam, alam semesta akan merespon itu dan akan menggiring semua informasi dan keadaan menuju kita mengenal Tuhan. Dengan ujian-ujian, baik kepedihan, kesenangan, tangis, dan segala macam. Kita akan mengenal Tuhan lewat itu. Nah, dalam mengenal Tuhan ini, inilah yang Tuhan nilai. Bukan besarnya kebaikan yang kau buat, bukan besarnya pahala yang kau dapatkan untuk menembus ridho Tuhan sehingga kau terselamatkan di dunia dan akhirat. Bukan itu. Tugas kita hanya mengenal di setiap detik, di setiap menit, di setiap nafas, di setiap kehidupan kita. Tugas kita mengenal yang Maha Kuasa. Bukan harus duduk di satu tempat, bukan. Sambil bekerja bisa, sambil memasak bisa, sambil apapun di aktivitas kita sehari-hari, dari bangun tidur sampai ini kita proses mengenal Tuhan. Nah, ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita akan mencintainya. Sebelum mencintainya, kita harus mengenal dulu. Dan kita sudah punya sumber daya yang kuat untuk memfasilitasi kehidupan kita, yaitu alam semesta. Jadi bukan
kita diciptakan itu untuk jadi kaya, bukan diciptakan kita itu untuk jadi seperti sukses mengejar dunia, tidak. Itu hanya sarana, itu gampang didapat apabila kita tahu bahwa kita bisa mengatur alam semesta untuk menciptakan. Kita punya rumah, kita punya makanan, kita punya istri, kita punya anak. Kita cuma memikirkannya aja, alam semesta menyediakan. Nah, anak, rumah, istri, kerjaan, kekayaan yang tadi yang kita dapatkan, bisa nggak kita arahkan untuk mengenal Sang Pencipta? Kalau sudah bisa, itulah tujuan hidup kita. Sehingga kita mati nanti, hai Fulan, kan? Hai Arya, ternyata benar kau mencintaiku. Terbukti dari umur yang kau habiskan ini, semuanya kau buat untuk mengenal aku. Walaupun kau kadang tersesat, walaupun kau kadang belok, tapi semua itu dalam rangka mengenalku. Nah, karena kalau dihitung pahala untuk mendapat ridhonya, satu pahala dikumpulkan selama kita hidup gak bisa nembus atau membayar satu mata kita. Makanya untuk mencapai ridhonya, kita hanya perlu mengenalnya. Dengan kenal kita mencintainya. Mengenalnya dari bayi hingga kita meninggal. Mengenalnya dari kita tidur sampai tertidur lagi. Itu proses mengenalnya. Nah, kalau kita sudah paham itu, ya udah enak. Kita buat salah tapi dalam rangka mengenalnya. Kita buat benar dalam rangka mengenalnya. Kita korupsi, saya ingin dekat, saya ingin kenal sama orang, ternyata ini salah, saya kembali ke jalan yang lurus. Kita membunuh, kita mabuk-mabukan, ini bukan jalan mengenal Allah. Saya merasakan kesepian, saya merasakan ketidaknyamanan di jiwa saya, di hati saya. Kayaknya ini bukan, kita kembali ke jalannya. Masalah harta, tahta, wanita, gak usah dipikir. Bukan itu tujuan kita di dunia. Itu semua bisa terjadi, bisa ada, ya, ketika kita memikirkan, maka alam semesta menyediakan. Udah, itu gampang. Tapi yang paling susah adalah bagaimana udah kita dapatkan semua fasilitas itu, ditujukan untuk mengenalnya. Itu kuncinya. Kalau sudah kita bisa mengenal Yang Maha Kuasa, dapat ridhonya nanti di dunia dan di akhirat. Mungkin itu pemahaman yang saya dapat ya dari makna kelahiran ini. Mungkin banyak benar dan banyak salahnya. Bisa komen, baik buruk saya buka saja. Mau diskusi juga saya boleh ya. Semoga ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucap, salah pemaknaan, saya mohon maaf, mohon dikoreksi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.